Karena niat itu udah doa, pikiran itu sudah doa, dan perintah Allah sudah jelas, kita diseru untuk datang ke Mekah. Bu, ini Bu paket umrohnya mahal. Langsung malaikat bilang amin, mahal. Nabungnya yang ketiga, kalau enggak dolar atau uang, kemudian enggak ada emas, nabungnya pakai ilmu, Bapak Ibu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di samping sumur. Cakep. Oh, di sini nggak ada yang bilang cakep. Ustaznya cakep nggak, Bu? Bu, cakep nggak Ustaznya? Kata emak saya cakep banget. Iya. Anaknya. Kata emak saya. Diulang ya, daun salam di samping sumur. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Nasibnya mujur, hidupnya makmur, bisa naik haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah senang sekali bisa bertemu di kantor BB Tour and Travel. Saya doakan yang hadir di sini Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dan juga keberkahan rezeki, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-solehah, dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir di online ini, masya Allah ada 24 ya, yang di rumah tanpa mengurangi konsentrasi dan fokus dalam ngaji ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka kita termasuk fisabilillah ini ya, kita termasuk fisabilillah, langkah-langkah kita keluar dari rumah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan membimbing kita serta memberikan pedoman hidup berupa Al-Quran yang selama ini kita bingung ketika mau ada apa-apa, ternyata ada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan kelak nanti kita masuk surga bersama beliau. Amin. Siapa yang ingin masuk surga bersama Rasulullah katakan saya. Ini nggak ada yang mau ini masuk surga sama Rasulullah. Yang di online ketik di kolom komentar, siapa yang ingin masuk surga bersama Rasulullah, ketik saya. Oh saya ini, oh everyone ini siapa ini, masya Allah. Amin 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 ya Rabb. Tapi masuk surga kita harus dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang mau ingin hidupnya tenang di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, yang ingin hidupnya juga baik di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka ketika kita tawaf, apa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia, baik juga di akhirat. Nah, hari ini Bapak Ibu, senang sekali kita akan belajar tentang magnet rezeki. Pasti senang ya? Siapa yang nggak mau rezeki? Iya nggak? Siapa yang nggak mau? Nggak ada ya? Semua pasti mau rezeki. Bapak Ibu datang ke sini aja itu udah rezeki buat Bapak Ibu. Rezeki dari Allah. Apa? Diberikan kesempatan melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bernafas juga rezeki. Bertemu dengan teman-teman yang solih dan solihah itu juga rezeki. Niat, pikiran positif itu juga rezeki.
Karena semua pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan. Maka ayo kita mulai kajian pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang di online fokus dan ikuti terus ya sambil di kolom komentar. Nanti kalau saya perintahkan untuk chat, tulis di kolom komentar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini slide pertama mungkin sudah kenal ya semuanya, atau bagi yang belum kenal saya perkenalkan kembali, nama saya Imam Hambali. Alhamdulillah saya aktivitasnya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hunafa Karawang ya, Pondok Alumni Gontor yang ada di Karawang. Jadi kalau mau anaknya ke Gontor nggak usah jauh-jauh, di Karawang sudah ada pesantren yang cabang Gontor seperti itu. Kemudian saya juga salah satu konsultan di Galuh Mas Group, kemudian konsultan di beberapa lembaga, ada Ar-Rahma, ada SDIT Al-Hakim, dan lain sebagainya. Dan juga saya sebagai trainer, ya trainer di Magnet Rezeki dan juga di NLP Neuro Linguistic Program. Kemudian jenjang pendidikan ya, alhamdulillah juga saya alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2005. Ada angkatan saya di sini yang lulus SMA-nya 2005? Oh, nggak ada kayaknya ya. Kemudian saya juga lanjut kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah S1 di manajemen pendidikan dan S2-nya di Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan manajemen, magister manajemen di Pelita Bangsa. Itu perkenalan singkat, dan saya itu mengajak kepada ayah bunda yang hadir di sini untuk syiar Baitullah. Setiap Sabtu ini kajiannya rutin, ya. Ini kajian rutin dan untuk siapapun boleh ke sini. Ya, yang belum bisa daftar atau udah daftar datang ke sini. Jadi Ustadz saya pengen kajiannya aja, nggak apa-apa. Dan ini free, betul-betul difasilitasi oleh kantor. Ini harapan saya betul-betul kalau kita punya, siapa sih nggak punya niat ke Baitullah, iya nggak? Mungkin sekarang belum ada, tapi ketika datang ke sini kita bergaul dengan yang memberikan wasilah untuk terbang ke Mekah, coba bayang. Mungkin nggak kebayang, oh biayanya sekian. Tapi kalau kita coba dulu dengan ngaji, dengan datang gitu kan, udah gratis gitu kan, dapat minum, dapat makan juga nggak? Dapat makan juga setelah beres. Setelah itu dapat apa? Dapat ilmu. Ilmunya dipraktekkan, kemudian setelah dipraktekkan langsung ujuk-ujuk tuh apa ya? Tiba-tiba kita berangkat ke Mekah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang jelas, yang terpenting ilmunya dipraktekkan. Apa Bapak Ibu? Coba tangannya begini semuanya. Nah, tangannya begini, tangan kanan, ya. Ilmu yang akan diajarkan itu untuk diapakan Bapak Ibu? Dipraktekkan. Oke, untuk diapakan Bapak Ibu? Dipraktekkan. Iya. Jadi coba yang di online juga boleh diketik ilmunya untuk diapakan? Dipraktekkan. Iya, semua ilmu apapun ilmunya kalau dipraktekkan akan jadi ajaib. Selamat datang, ahlan semuanya. Oh ya, ini dipraktekkan nih from Nur Hidayah. Oke, from Aisyah Az-Zahra. Oke. Wah, ini Masya Allah nih, semangat semua nih yang di online juga. Berarti kurang lebih ini yang hadir banyak banget ya. Online dan offline ini Masya Allah. Baik, kita baru mulai. Ini ada dalil ayah bunda, dan dalil ini juga untuk diapakan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian menjadi kitab suci kita. Al-Quran ini untuk diapakan Bapak Ibu? Kalau mau ajaib. Tapi kalau nggak mau ya wes diwaca wae. Diwaca itu apa ya? Baca aja. Kan dapat pahala Ustadz. Iya, dapat pahala.
Tapi ketika apa yang kita baca kemudian kita amalkan sesuai dengan Rasulullah SAW, beliau akhlaknya itu akan melakukan atau mempraktekkan sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Maka beliau manusia paling mulia di dunia ini. Ya, kita juga harus mengikuti uswah hasanah dari beliau. Nah, ini dalilnya nih, surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nah, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini maksudnya adalah ada yang rela berjalan kaki, ada yang rela mengendarai unta kurus. Unta kurus itu maksudnya adalah seburuk-buruknya kendaraan itu tetap diusahakan untuk datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Karena ini perintah dari siapa Bapak Ibu? Al-Quran itu perintah dari siapa? Dari Allah. Dan harus kita praktekkan, harus kita kerjakan. Bahkan ketika kita mengeluarkan uang, mengeluarkan apa? Uang untuk berumroh dan berhaji. Sebenarnya uang tersebut itu adalah sedekah. Jadi uang yang kita keluarkan untuk umroh dan haji itu uang apa? Sedekah. Coba bayangkan, Bapak Ibu sedang punya persoalan, tiba-tiba pengen bersimpuh di depan Ka'bah yang energinya Masya Allah, datanglah ke sana. Siapa yang sudah merasakan khidmatnya bersujud dan bersimpuh di depan multazam? Ada? Masya Allah. Ini karena sering datang ke sini aja, ke sana. Jadi kalau pengen main sama tukang minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau pengen ke Mekah sering-sering ke sini. Nah, naonan Ustaz kadieu. Ngapain Ustaz? Geus we daftar jangan. Iya, ada yang daftar 200.000 per hari juga, ada yang nabung ke saya. Karena niat itu udah doa, pikiran itu sudah doa, dan perintah Allah sudah jelas, kita diseru untuk datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Uangnya itu dari Allah, jangan berpikir uangnya dari Bapak Ibu. Nah, uang ini adalah untuk disedekahkan, ya, sedekah. Uang yang dikeluarkan untuk haji dan umroh itu sedekah. Sampai mengendarai unta yang kurus, sampai ada yang jalan kaki dari segala penjuru yang jauh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasa bahwa Ustadz saya kan belum mampu, coba cek, punya rumah enggak? Harga rumah sama harga umroh mahal mana? Saya tanya, harga rumah sama harga umroh mahal mana? PCX sama umroh mahal mana? PCX apa ya? Motor. Motor Bapak Ibu coba, bilangnya masih belum mampu Ustaz, masih belum mampu. Itu PCX sama umroh, tanya nih paket-paket umroh yang di sini. Mahal PCX apa mahal umroh? PCX. Terus masih bilang selamat datang Bapak Ibu. Nih yang di online tolong jawab, PCX sama, ini judulnya jadi PCX nih. PCX sama umroh mahal mana? Coba ganti. Mahal PCX. Oh iya, mahal PCX. Iya. Artinya sudah tidak punya alasan lagi Bapak Ibu untuk kita tidak mendaftar ke Baitullah. Wah, suaranya wow keren. Oke, selamat datang. Oh, Masya Allah. Kelihatan Bunda?
Bunda Bundi, Bunda Bundi. Bunda yang baru datang PCX sama umroh mahal mana, Bunda? Oh, mahal PCX ya. Oh, PCX. Belum nyala ini. Iya. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita bilang tidak mampu. Kalau memang belum punya PCX, Ustadz, Honda, apa misalkan Grand ya, Supra gitu, tidak apa-apa. Insya Allah dengan niat ya, dengan niat Allah akan segerakan kita. Gitu. Amin ya Robbal. Siapa yang ingin ke Mekah katakan saya. Siapa yang ingin ke Mekah tahun ini katakan saya. Yang di online ketik saya ingin ke Mekah tahun ini. Ya, saya ingin ke Mekah tahun ini. Ustadz, tapi nggak pakai tapi. Ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Coba tangan kanan yang di sini. Tangan kanan angkat. Tepuk pundak ibu-ibunya sampingnya. Ikuti saya. Hai Besti gitu. Insya Allah tahun ini saya ke Mekah. Insya Allah tahun ini dengan izin Allah saya ke Mekah. Oke Besti? Jawab dong. Oke. Ustadz cuman kata-kata doang. Semua yang kita katakan itu doa dan diaminkan oleh malaikat. Ingat itu. Nah, selanjutnya ada slide baru nih, ya. Yang sudah umroh dan ingin haji. Abdi hoyong ke Mekah. Warsih iya 100 kali. Jangan 100 kalinya ditulis 100 kali begitu. Ngomong berarti abdi hoyong ke Mekah, abdi hoyong ke Mekah, abdi hoyong ke Mekah 100 kali Ibu ya. Ibu ya, setiap hari ngomong aja kayak gitu. Beneran. Saya punya guru Ustadz Nasrullah. Beliau penulis buku ini nih, Rahasia Magnet Rezeki. Ada orang yang punya hutang sampai 7 miliar. Itu yang dia sarankan adalah cuman setiap hari suruh ngomong lunas gitu. 100 kali. Zikirnya lunas. Tapi dengan izin Allah akhirnya kadang juga kita itu nggak masuk akal loh. Gaji berapa sebulan kita masih hidup, betul? Tiba-tiba kita udah di depan Ka'bah. Tiba-tiba kita punya PCX. Iya kan? Itu benar-benar ajaib. Namanya rezeki itu adalah min ghairi hisab atau bi ghairi hisab. Allah tidak pernah hitungan. Yuk buat semangat pagi ini, duduk tegap, kemudian tangan kiri ke depan. Ini kalau nggak ada kayak gini saya nggak afdol kalau ngisi training ataupun kajian. Ikuti saya. Sehat. Lunas. Kuat. Haji umroh. Oke, tangan kanan. Sehat. Kuat. Lunas. Benghar. Haji umroh. Amin ya Rabbal. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang tersenyum, ada yang tertawa. Tapi itu doa. Ya, itu apa? Doa. La tada'u ala anfusikum illa bi khairin, kata Rasulullah. Jangan kamu jangan ngomong kecuali yang baik-baik aja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kamu katakan. Tapi kalau ditawarin umroh, Bu, ini Bu paket umrohnya mahal. Langsung malaikat bilang, amin mahal. Gitu. Saya mah nggak mungkin atuh bisa ke Mekah. Malaikat bilang apa? Amin. Siapa yang mengaminkan? Malaikat punya dosa nggak? Dikabulkan nggak kira-kira? Harus hati. Makanya hari ini insya Allah tahun 2025 saya ke Mekah.
Tiap hari ngomong seperti itu 100 kali, siap? Siap? Oke, lanjut. Sekarang saya anggap aja yang di depan saya adalah orang-orang kaya raya semuanya. Amin. Udah sering umroh tiap tahun. Amin. Tiba-tiba pengen haji. Udah daftar haji reguler, tapi nunggunya puluhan tahun. Ini ada skema tabungan haji plus, ya. Saya juga sedang berpikir bagaimana untuk bisa haji itu sekeluarga, kemudian dengan skema-skema seperti ini. Daftar dulu aja yang penting. Tadi ingat ya, kalau punya niat itu sudah doa. Punya pikiran sudah, dan semua doa dikabul, baik yang baik ataupun yang kurang benar. Kalau doanya kurang baik dikabulkan. Iya kan? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Kamu doalah sama saya. Minta sama saya, akan saya kabulkan. Maka nggak ada pilihan lain, doanya harus yang baik. Nah, di sini kalau ada ONH plus ada di sini ya, Haji Plus ya. Haji Plus dengan tabungan 2 juta skemanya, itu untuk apa namanya sih, komitmen bahwa saya niat untuk haji. Kemudian kalau sudah tabungannya sampai di $5.000, maka Bapak Ibu sudah bisa ambil porsi. Ya, ambil porsi, kemudian nabung lagi, kalau sudah keluar porsi, kemudian sudah ada dananya sekitar $13.000, itu langsung disetorkan sehingga bisa berangkat. Bahkan bisa percepatan kalau di BB Tour nggak sampai tahunan. Ya, bisa percepatan ya? Insya Allah. Ya, karena ini porsi-porsi haji saat ini memang ditambah. Presiden Prabowo sedang mengusahakan untuk penambahan porsi haji keberangkatan. Nabungnya bisa dengan uang, bisa juga dengan emas. Ini kalau Bapak Ibu nggak punya uang, nggak punya emas, nabungnya pakai apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pakai doa. Udah pasti pakai doa. Nabungnya yang ketiga, kalau nggak dolar atau uang, kemudian nggak ada emas, nabungnya pakai ilmu Bapak Ibu. Pakai apa? Kami menawarkan untuk menjadi Bapak Ibu ketika ingin banget pengen umroh, banget pengen ke Baitullah, masuklah ke duta. Duta itu apa? Bagian dari kami. Kemudian dia mensyiarkan, ngajak orang. Ya, ngajak orang untuk haji, ngajak orang untuk umroh, maka Bapak Ibu juga akan haji dan umroh. Amin. Gitu. Ngajaknya pakai apa? Pakai ilmu. Ya, saya pribadi itu bukan pakai emas, bukan pakai uang, tapi ke Baitullah dengan ilmu Bapak Ibu. Karena kekayaan itu berbanding lurus dengan ilmu. Percaya nggak Bapak Ibu? Nah, ketika kekayaan ilmu kita, katakanlah kalau kita nilai ilmu kita 1 miliar, sekarang kita masih di 100 juta, lama-kelamaan harta atau kekayaan kita akan menyeimbangkan ilmu kita menjadi 1 miliar. Tapi kalau kita nih, ilmunya cuman 100 juta, saat ini walaupun kita sudah di 1 miliar, lama-kelamaan dia akan berbanding lurus turun jadi 100 juta. Maka itulah pentingnya kita bertolabul ilmi. Oke, Besti? Tangan kiri dong, tangan kiri. Wah, biar nggak ngahuleng. Tepuk sampingnya. Ikuti saya. Hai Besti. Mulai hari ini, saya ikhtiar menabung dengan uang, dengan emas, dan juga dengan ilmu. Ikut kajian magnet rezeki di BB Tour. Oke, Besti? Daftar sekarang. Daftar ya, ini yang sudah daftar, saya acungi jempol, walaupun daftarnya mungkin cuma 1 juta atau 500.000 atau 200.000 yang saya ceritakan tadi, tapi dia sudah komitmen di hadapan Allah
malaikat juga akan mengaminkan, kamu pasti berangkat. Gitu. Ini saya memotivasinya betul-betul real, nyata loh. Karena nggak semua orang kaya bisa ke Mekah, betul? Iya. Semua itu bagaimana niat kita. Baik, kita lanjut ke materi. Oh, ini belum materi Ustadz, belum. Ya. Next, spiritual matter. Oke, lanjut. Ini yang Bapak-bapak tahu nggak? Ini bukan PCX, Bapak Ibu. Ya, ini motor balap, motor GP. Ingat nggak dengan speedometer? Bapak Ibu punya motor? Punya PCX? Belum. Honda? Ya, punya ya. Ada nggak speedometernya? Nah, kira-kira speedometer itu kita suka ngelihat atau nggak lihat? Lihat ya. Kalau lagi cepet banget, misalkan suaminya ngeng gitu, udah di atas 100, istrinya gimana? Atau naik mobil, papa, pelan. Anak kita banyak, Pak. Anak kita banyak. Itu kalau punya speedometer. Tapi kalau nggak punya speedometer, gimana keadaannya? Kita nggak tahu bahwa kecepatan kita itu di berapa. Maka hari ini, Bapak Ibu, kita akan sharing ilmu, kecepatan rezeki kita itu berapa. Dan kecepatan kita mau ke Mekah itu berapa. Mau nggak ilmunya? Nah, yang mau katakan saya. Siapa yang ingin ilmu sebanyak-banyak katakan saya. Oke. Dan kalau motor ini balapan, yang satu punya speedometer, yang satu nggak punya speedometer, kira-kira yang menang duluan mana? Oh, ada yang bilang yang nggak punya, gimana mau menang? Masuk ke pertandingan aja udah nggak boleh, karena kan ya. Ini Bapak Ibu nih lagi perjalanan, kita itu hidup itu di dunia, abiris sabil, gharib, kita itu cuman lewat. Sebenarnya kita itu aslinya tinggalnya di mana Bapak Ibu? Di surga, betul nggak? Iya, mampir doang ini di dunia. Jadi kalau merasa Bapak Ibu sayang banget sama hartanya di ini, iya, buat apa? Kita itu cuman lewat. Kita itu aneh. Aslinya kita itu di surga. Amin. Iya, tapi kadang orang diajak ke surga malah miring, nggak mau gitu. Nah, ini perjalanan kita di dunia ini harus punya spiritual meter namanya. Apa Bapak Ibu? Spiritual meter. Apa itu spiritual meter? Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Itu apa namanya Kak? Yang pointer. Nah, di sini spiritual meter itu dibagi menjadi 2 zona. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini zona warna merah. Ini namanya zona nafsu. Zona apa? Zona nafsu warnanya merah. Energinya negatif atau kurang positif di sini. Ya. Ini nah, oh nggak kelihatan juga. Oke, wow, keren, nggak apa-apa. Yang di online kelihatan ya. Nah, itu dari mulai -1 itu sampai -8 adalah energi tidak positif. Energi apa Bapak Ibu? Zonanya zona merah. Zona ini adalah zona tidak dapat rezeki. Zona apa? Ya, jauh dari rezeki. Kenapa dikatakan zona tidak dapat rezeki? Karena semua yang ada di zona merah ini adalah perisai. Adalah dosa. Ya. -1 itu penjelasan tentang apa penonjolan diri. Kita bahas next di -1. Ada di slide selanjutnya biar lebih jelas. Lanjut lagi. Next lagi. Lagi. Nah, -1. Penonjolan diri. Apa itu penonjolan diri? Ria, ujub. Kemudian bangga diri, egois, keakuan, merasa benar sendiri, cari muka, baper, tersinggung, kecewa, sakit hati. Ini -1. Maksudnya penonjolan diri gimana Ustadz?
Coba Bapak Ibu kalau lagi foto barang-barang cepret gitu kan, kemudian di zoom, siapa yang dilihat fotonya? Nah, berarti itu minus 1 penonjolan diri. Kalau bagus baru bisa posting. Tangannya begini. Astagfirullahaladzim. Katanya mau ajaib, mau rezekinya banyak, mau umroh berkali-kali, mau ke Mekah. Tapi masih minus 1 kepribadiannya. Zonanya zona merah. Nggak bisa, nggak datang. Tapi masih mending minus 1. Masih mending. Ini kaum yang mending. Mending Ustaz, mending. Lanjut ke minus 2. Minus 2 itu adalah kemarahan. Apa itu kemarahan? Ya marah. Dengki, dendam, dongkol. Dongkol itu ikan dongkol. Dongkol itu apa sih artinya? Kesel. Punya rasa sakit hati, iri hati, sombong. Dan yang berkaitan dengan hati, dendam, kesumat. Udah dendam, kesumat lagi. Nggak senang lihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain sengsara. Wah, itu namanya apa? Penyakit apa itu? Hasad. Nah, maka itu masuk di golongan minus 2. Energinya energi negatif atau tidak positif dan tidak pula mendatangkan keajaiban rezeki. Maka harus hati-hati. Jadi kayak naik motor tadi, kalau Bapak Ibu lagi ngegas ngeng gitu kan pelan-pelan, kenceng pelan-pelan rem lagi. Maka kita akan tahu di ilmu ini bahwa ketika kita lagi marah-marah, ya Allah, aku sekarang posisinya di minus 2. Aku nggak akan dapat keajaiban, aku nggak bisa umroh, aku nggak bisa dapat rezeki, aku nggak akan selesai persoalanku kalau aku di minus 2 ini. Maka langsung tarik nafas. Wow, keren gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Kemarin ilmu wow keren juga saya lihat nggak semua nangkep. Karena apa? Di sininya wow, keren. Tapi di sini keren apaan gitu kan. Menolak di sininya. Betul nggak? Kadang kita cuma bisa wow, keren di pikiran. Tapi keren apaan gua begini. Nah ini juga ada ilmunya. Tapi bukan dibahas dalam hari ini. Ini kita hanya bagaimana mempertahankan energi positif. Mempertahankan apa Bapak Ibu? Energi positif. Saya jelaskan yang negatif dulu. Ya. Berarti kemarahan itu minus berapa? Minus 2. Kemudian minus 3 adalah serakah. Apa Bapak Ibu? Serakah. Cinta dunia, interest pribadi, meminta-minta, berharap pada selain Allah. Pamrih. Ini namanya serakah. Orang yang serakah pengen menang sendiri, nggak mau berbagi, pengen dapat banyak, yang lain dikit aja. Pengen ngumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dia, sekecil-kecilnya untuk orang. Kasih hadiah, hadiahnya yang nggak baik. Itu namanya serakah. Serakah posisinya di minus 3. Tidak akan ada keajaiban rezeki. Kemudian lanjut ke minus 4. Apa minus 4? Rasa takut. Takut apa? Takut mati. Ada yang takut mati di sini? Oh, saya besok mati gimana? Anak-anakku belum ini nikah misalkan ya. Takut mati, takut miskin. Ada yang takut miskin? Ada sebagian orang. Ternyata ini minus 4. Takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar hutang. Ketakutan-ketakutan ini masuk di zona merah, masuk ke minus 4. Maka tidak akan ada selama kita masih takut kepada selain Allah. Jadi kita kalau ada di zona ini, maka ini zona nafsu. Kemudian minus 5. Keresahan, resah, galau, zalim, mengambil hak orang lain,
khianat atau dosa. Dosanya maksudnya dosa-dosa yang berkaitan dengan menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, merugikan orang lain pokoknya. Ini keresahan. Koruptor. Koruptor resah nggak? Resah. Orang kalau sudah berdosa, melakukan dosa, orang selingkuh lah. Selingkuh resah nggak? Setiap hari dia resah. Wah, ketahuan. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Bohong. Itu perisai. Dan itu parah. Itu -5. Ya. Apatis. Apatis itu apa? Putus asa. Itu di -6. Hilang gairah. Misorientasi. Panik. Panik. Apa-apa tuh kayak panik gitu loh. Jadi hatinya berdetak, jantungnya itu melebihi standar atau melebihi normal. Kalau hati kita itu kan dalam 1 menit, kalau nggak salah 100 sampai 120 kali berdetak. Tapi kalau lebih dari itu, artinya kita zolim kepada jantung kita sendiri. Orang kalau lagi panik, kalau lagi deg-degan, hatinya deg-degan nggak? Lebih cepat dari biasanya kan? Misalnya Bapak Ibu lagi naik motor, ngeng, motornya apa tadi? PCX. Oke. Berarti masih nyambung. Tiba-tiba Bapak Ibu nggak bawa helm, nggak pakai helm, nggak bawa STNK, ada razia dari polisi. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Deg, 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 deg. Itu jatuh cinta Bapak Ibu. Itu namanya panik. Dan panik itu -6. Kemudian lanjut lagi rasa bersalah, malu, rendah diri. Ini adalah -7 yang tadinya -5 ketika dia, misalkan tadi yang saya bilang, ketika dia korupsi belum ketahuan itu -5. Tapi ketika dia ketahuan, dia langsung turun menjadi -7. Udah mulai malu gitu. Orang juga kalau selingkuh nggak ketahuan itu -5. Tapi kalau dia ketahuan langsung dia turun menjadi -7. Berapa banyak orang ibu-ibu konsultasi ke saya. Ustadz nih, suami saya ketahuan selingkuh. Jijik banget gak sih? Jijik banget gak sih? Katanya begini gitu kan. Jadi dia tuh merasa bahwa sudah mah suaminya di -7, dianya marah-marah di -2. Maka jadilah lengkap -2 ditambah -7 berapa? Wah, udah minus banget gitu. Nah, -8 adalah depersonalisasi, hilang malu, hilang akal, gila, gay, lesbi. Ini yang udah putus asa banget dan sehingga dia bunuh diri. Ada orang bunuh diri? Sekeliling kita ada? Ada yang pernah lihat orang bunuh diri? Itu berarti sudah -8. Nah, lebih jelas dan lebih dalam lagi saya akan mutarkan video di next selanjutnya. Silakan yang di dalam bisa lihat dulu video yang akan saya tayangkan. Fadol. Volumenya boleh? Dia nendang mesin fotokopi. Berarti apa Bapak Ibu? Marah. Marah minus berapa? -2. Dia culang cileng. Apa itu namanya?
Lirak-lirik. Resah. Takut kata minus berapa? Minus 4. Wow. Keren. Udah dapat tapi pengen dapat banyak. Minus berapa? Next. Tepuk tangan dong untuk filmnya. Itu contoh ketika seseorang ada dalam posisi negatif, minus. Ya. Dan banyak dari kita semua bermula dari minus 2. Minus 2 itu apa? Marah. Kalau sudah marah, semuanya akan terjadi seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, cuman bagaimana setelah kita belajar ilmu spiritual meter, kita imbangi dengan energi positif. Ini yang positif nih. Kita lihat ya. Yang positif pertama adalah +1. Apa? Eksplorasi. Belajar, membuka diri, mau belajar. Mau belajar artinya apa? Bapak Ibu, kalau memang merasa ilmunya belum cukup, dan kita harus selalu merasa belum cukup. Coba tolong belajar, membuka diri, eksplorasilah. Kalau memang ada hal-hal yang belum pas atau belum berhasil yang Bapak Ibu lakukan, nggak apa-apa, namanya juga eksplorasi. Ya. Masih belum berhasil misalkan. Tapi itu sudah di zona takwa namanya. Zona apa Bapak Ibu? Zona takwa. Zona takwa inilah yang akan mendatangkan keajaiban rezeki. Kemudian +2 itu kooperasi atau sosialisasi. Bekerja sama dengan keadaan, silaturahim, saling memberi keuntungan. Nah, ini di +2. Jadi kalau mau kerjasama, diajak ngobrol enak, menyambung silaturahmi, memuliakan dan membahagiakan, itu masuk di +2. Kemudian di +3 itu kekuatan dari dalam. Apa? Pengendalian diri, menahan amarah, menahan emosi. Saya tanya Bapak Ibu, kalau punya teman yang posisinya dia marah-marah, berarti minus berapa? Marah-marah minus berapa? Minus 2. Kemudian kita punya kepribadian yang +3, yaitu kita bisa mengendalikan diri dan bisa menahan amarah. Maka minus 2 ditambah +3 jadi berapa Bapak Ibu? +1. Masih aman? Zonanya masih positif. Keajaiban akan tetap datang. Rezeki akan datang. Tapi bayangkan, Bapak Ibu, istri marah-marah, Bapak lebih marah lagi. Minus 2 ditambah minus 2, hasilnya berapa? Minus 4. Datang keajaiban? Enggak akan. Ya, tidak akan. Nah, ini ya yang saya masuk rumus dari spiritual meter. Maka kita sudah bisa mengimbangi. Kemudian +4, penguasaan. Penguasaan maksudnya apa? Keridoan atas segala keadaan. Rendah hati, nerima apapun keadaan yang Allah berikan. Kalau sudah ridho, itu Allah senang sama kita. Tapi kalau diberi ujian kemudian kita nggak mau, nggak ridho, udah. Keajaiban tidak akan datang. Kalau kita ridho, maka disitulah titik keajaiban dan kita masuk di zona takwa, +4. +5 adalah generativitas. Apa itu? Kreativitas, menghasilkan sesuatu, dan ini titik keajaiban. Jadi kita tidak berhenti untuk berkreasi Bapak Ibu.
Tidak berhenti untuk menghasilkan sebuah karya. Ya, bikin pesantren, bikin masjid, ngumrohin orang tua, kemudian apa? Bikin hal-hal baru lah, buka usaha ini, membiayai anak yatim misalkan. Rasulullah dengan anak yatim kan seperti jari telunjuk dan jari tengah, memuliakan, kasih beasiswa misalkan. Itu masuk di plus 6. Nah, yang lebih keren lagi plus 6 adalah pengabdian. Pengabdian, pengorbanan tulus tanpa pamrih, membantu. Ini udah nggak hitung-hitungan lagi kalau sudah di posisi plus 6. Ya. Kita sudah benar-benar seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Khairun nasi anfa'uhum. Coba ikuti saya bareng-bareng. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sudahkah kita memberi manfaat kepada orang lain? Nah, kalau belum, ayo mulai kita pertahankan energi positif plus 6. Kalau sudah di plus 6, ayah bunda, kita mau turun ke minus itu nggak deket, jauh, jadi masih aman. Ini kan kita hanya mempertahankan energi aja supaya tidak minus gitu kan. Kalau kita sudah di 6, ya Ustadz, iman kan naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Oke lah, lagi turun imannya, lagi futur. Saya paling turun-turun ke 3 atau ke 4 atau ke 2 gitu. Iya kan? Karena sudah di plus 6 kepribadian kita. Tapi kalau kita masih di plus 1, kalau turun jadi berapa? Bisa jadi 0, bisa jadi minus. Apalagi ditambah dengan pasangan kita, itu udah makin-makin. Bapak Ibu punya pasangan yang punya pengabdian, yang positif terus orangnya, dia tulus, dia berkorban, tanpa pamrih kepada Bapak Ibu, coba deh energi dia enak kita lihat. Ketika kita marah dia tersenyum, biasa saja, maka minus 2 ditambah plus 6 masih plus 4. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, kita tunjukkan nih, kalau yang sampai plus 7, plus 8 pencerahan ini ada zuhud, tidak cinta dunia gitu ya. Kemudian hakikat, persaksian, pengakuan itu udah tingkatannya sudah wali. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau jadi wali murid. Ya, coba sekarang kita lihat tayangan video ini, Bapak Ibu ya. Silahkan ditonton dengan baik. Inilah video yang menunjukkan orang yang energinya positif. Bahwa ibu itu adalah posisi plus 6. Semua ibu saya yakin di sini yang ibu-ibu nih. Penuh dengan pengabdian, cinta, kasih sayang, rasa ingin memberi. Ini yang paling penting di magnet rezeki adalah bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena rezeki kita ada di orang lain. Jangan sampai kita menghancurkan sumber rezeki kita sendiri. Yang disapa adalah orang yang tenang. Coba bareng-barang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu udah dapat ridho dari Allah. Pulang ke Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke hambaku. Wadkhuli jannati. Sekarang masuklah ke surgaku. Emang bisa kita umroh pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah.